Seorang agen Amerika Serikat mencoba merekrut pilot pribadi Presiden Venezuela untuk menculik presidennya sendiri. Kisah nyata ini terjadi di Dominika, diangkat dari laporan Associated Press Selasa 28 Oktober 2025. Tokoh utamanya adalah Edwin Lopez, agen investigasi keamanan dalam negeri AS, dan Bitner Villegas, pilot sekaligus kolonel pengawal Presiden Nicolas Maduro. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat memang berusaha menggulingkan Maduro. Washington menuduhnya sebagai diktator yang melindungi pengedar narkoba, kelompok bersenjata, dan menghancurkan demokrasi Venezuela. Bahkan pada masa pemerintahan Donald Trump, tekanan makin kuat. Pasukan Angkatan Laut AS dikerahkan ke Karibia dan ada hadiah untuk penangkapan Maduro yang dinaikkan menjadi 50 juta dolar AS atau sekitar 775 miliar rupiah. Awalnya, agen investigasi AS, Lopez, menemukan celah. 2 jet pribadi mewah milik Maduro, Dassault Falcon 2000X dan Falcon 900X, sedang diperbaiki di Dominika. Perbaikan itu melibatkan suku cadang buatan AS yang sebenarnya melanggar sanksi Amerika terhadap Venezuela. Artinya, pesawat-pesawat itu bisa disita. Dan disitulah Lopez melihat peluang. Bukan hanya menyita pesawat, tapi mungkin juga menangkap presidennya. Ketika 5 pilot Angkatan Udara Venezuela datang menjemput pesawat itu, Lopez mendapat izin bicara. Salah satunya adalah dengan Bitner Villegas, pilot pribadi Maduro. Dalam pertemuan rahasia di sebuah hanggar di Santo Domingo, Lopez menawarkan sebuah rencana berbahaya. Ia meminta pilot tersebut untuk mengalihkan penerbangan Maduro ke tempat yang telah ditentukan oleh pihak Amerika. Lokasinya bisa dipilih sendiri antara Republik Dominika, Puerto Rico, atau pangkalan militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba. Sebagai imbalannya, Villegas dijanjikan kekayaan dan disebut akan dipuja sebagai pahlawan oleh rakyat Venezuela. Villegas sendiri dikenal pendiam dan setia. Tapi saat berbincang, ia mulai tegang bahkan gemetar. Lopez pun menggali lebih jauh. Apakah ia pernah menerbangkan Hugo Chavez dan Maduro? Villegas akhirnya mengaku. Ia bahkan menunjukkan foto-foto dirinya bersama kedua presiden itu. Tanpa sepengetahuannya, percakapan itu ternyata direkam oleh tim Lopez. Namun ketika Lopez menawarkan rencana penculikan, Villegas tak menjawab. Ia hanya memberikan nomor teleponnya. Selama 16 bulan berikutnya, Lopez terus menghubungi Villegas lewat pesan terenskripsi. Dalam salah satu pesannya, Lopez menulis masih ada waktu untuk jadi pahlawan Venezuela dan berada di sisi sejarah yang benar. Namun, pesan balasan tak kunjung datang. Villegas tetap diam hingga akhirnya ia memblokir nomor Lopez. Setelah upaya gagal, oposisi Venezuela mulai menyebarkan kecurigaan terhadap Villegas. Mereka menuduhnya berkhianat. Seorang mantan pejabat AS, Marshall Billingslea, bahkan mengejek Villegas di media sosial pada hari ulang tahunnya. Ia mengunggah foto-foto saat pertemuan rahasia dengan Lopez hingga membuat publik curiga bahwa Villegas telah diselidiki atau bahkan ditahan. Beberapa hari kemudian, Villegas muncul lagi di televisi nasional. Ia mengenakan seragam penerbang dengan pangkat baru sebagai jenderal. Dalam acara itu, Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello menertawakan tuduhan bahwa militer bisa disuap. Ia menyebut Villegas sebagai patriot sejati. Villegas pun berdiri tegak, mengepalkan tangan, tanda kesetiaan pada negaranya. Ya, operasi yang seharusnya menjadi langkah besar bagi Amerika justru berakhir tanpa hasil. Tak ada penculikan, tak ada pengkhianatan. Hanya kisah mata-mata yang gagal dan seorang pilot yang memilih tetap setia pada negaranya.